Oke, Haris Pou. Ya, ya, Haris Pou. Haris Pou atau Haris Pou. ada gelar titel? Oh, tidak ada. Maliwolo Lipahamin Pou. Ya, mungkin jadi keluarga. Mungkin jadi keluarga karena marga sama, marga sama. Kalau marga tidak sama mungkin tidak keluarga. Kak Haris ini orang mana? Saya asli Tapa. Oh, pantas ada marga Pou. Oh, iya. Asli orang Tapa. Asli orang Tapa. Tapa di mana? Saya Tapa di apa namanya? Bendungan sana. Oh, dekat Pilahayanga. Masih melihat Pilahayanga begini. Ya, di situ ke atas lagi. Oh, terus si mulai? Ya. Mulai Medungga dekat-dekat sekolah. Di Tarlobutu sana. Ya. Ah, Tarlobutu. Oh. Ya. Tapi ada di Hunggalu? Ya, kebetulan kan istri orang situ. Oh, jadi sudah menetap di situ. Sudah menetap. Ini saya undang Kakak Haris sih. Panggilan Kakak Haris sih ya. Kakak Haris biasa panggil Kak Haris. Kalau nggak kan biasa kan orang Kak Haris. Tidak tahu juga jadi bagaimana itu Abah ya. Sudah melekat mungkin ke teman-teman biasa panggil Kakak Haris karena kebiasaan main catur. Jadi teman-teman biasa panggil Kakak Haris ya jadi melekat. Jadi sudah banyak orang yang panggil Kakak Haris. Jadi siapa tabuti? Kakak Haris tabuti. Oh iya pemain catur juga kan. Main catur so lama? Ya so agak lama. Pernah ada ikut PON atau prapon? Alhamdulillah pernah satu kali saya bukan PON juga itu Kejurnas di Jakarta. Kejurnas? Ya 2016 itu Abah. Mewakili Gorontalo? Mewakili Gorontalo. Tahun berapa itu Karis? Tahun 2016 kalau tidak salah. 2000, oh berarti 2016 berarti hampir 20 tahun lalu ya? Iya. Bukan. 2016, 17, 19, 21. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Baru dapat juara berapa? Di mana itu Kejurnas? Di Jakarta Utara. Di Pondok Gede. Maksudnya Pondok Gede di Pondok Damang ada. Alamatnya di situ. Oh. Tapi mainnya di Mes Haji itu. Oh, main di Mes Haji. Ya. Jadi salah satu bagian dari atlet Gorontalo catur Kakak Haris sih. Ada beberapa orang gitu. Kebetulan kan pas waktu ada acara apa namanya itu Abah, saya termasuk salah satu dari 5 orang. Oh, salah satu dari 5 orang. Sama-sama. Jadi ada Saiful Yunus. Oh, Tika Ipul. Ya, Pak Ipul. Baru. Siapa lagi? Terus ada Ganinya, Gani enggak tahu saya namanya. Pokoknya Kak Gani, ya, Gani. Gani. Baru siapa lagi masih apa? Ada Bom ya, yang banyak rambut itu. Bambang Katibi. Yang banyak DP rambut. Pakai helm dia. Tika Haris boleh bilang pakai helm Bom. Ente nonton ini. Tapi itu Bom bisa ada di sini. Bom harus apa satu? Terus Rianto Rashid. Oh, jadi 4. Jadi 5 dengan dorang. 5 dengan Kakak Haris sih. Tapi satu tidak jadi berangkat. Gara-gara? Gani. Masih kurang tahu Abah. Oh iya. Entah mungkin ada kendala. Jadi Kejurnas baru dapat juara. Saya memang kebetulan waktu pas berangkat. Sebelum berangkat itu Abah ya. Ada sedikit tidak sehat saya waktu itu. Jadi pas sampai di sana saya tidak sempat main Abah. Oh, tidak fit. Tidak fit. Jadi saya tidak sempat main. Jadi saya cuman sekedar nonton saja. Karena memang tidak sempat main. Sakit pinggang saya waktu itu. Oh, jadi ada kendala kesehatan waktu di sana. Jadi cuma untung nambah ikut Kejurnas saya tidak sempat main. Itu yang. Tapi memang kenyataan Allah sekarang kalau misalnya saya kalau mau dapat lembar meja itu kan luar biasa. Macam tadi malam kan nanti Pak Ketua. Oh, Pak Saprin. Pak Saprin Saifi. Iya tuh. Secara kebetulan. Secara kebetulan dapat 3 kali bonus. 3 kali bonus. Alhamdulillah. Keberuntungan mungkin ke saya ada. Berarti Pak Saprin Saifi masih lembe. Tidak juga itu. Oh, tidak juga. Iya. Ketua saya itu. So banyak bau ganti ya kan. Artinya saya tunggu di capeknya itu Abah. Oh, jadi betul, saya kasih biar dulu beliau main. Baru saya kalau dia sudah capek baru saya masuk main. Betul. Di situ peluang. Jadi meskipun jago atau memang sudah ini jelas, pasti ada kelemahan. Iya. Kelemahan tidak fit lagi ya, Pak. Ya, kelemahan itu bukan hanya di strategi tapi di kesehatan. Ketika tidak fit, ketika sudah mitohu pasti capek. Ya kan? Oke. Tapi kan saya pernah dengar Kakak Haris ini dulu pernah bekerja di rumah sakit. Ya, alhamdulillah pernah. Ya, pernah. Sebagai apa? Saya sebagai supir ambulans. Itu dia yang saya mau tanya. Kakak Haris ini berapa jadi supir ambulans itu di rumah sakit Lunda? Ya, di rumah sakit Lunda, Limboto. Itu tahun berapa waktu masuk? Saya kalau tidak salah tuh tahun 2005 mungkin itu Abah. 2005 masuk itu mulai langsung Bapak. Memang langsung Bapak. Ya,
Bagaimana cerita ti Kakak Haris? Memang tahu bawa auto? Oh iya, memang saya sopir ambulans. Memang sebelum saya jadi sopir ambulans, saya tadinya di Garuda. Oh, Garuda, dulu memang di Garuda, jaga len maksudnya pas ya, sopir burung Garuda tuh. Sopir Garuda. Oh, sopir taksi. Ya, oh iya. Akhirnya 2005 saya masuk rumah sakit, mendaftar di situ. Mendaftar di rumah sakit. Lamaran ya. Lamaran sebagai apa? Sebagai sopir ambulans juga. Memang langsung masuk sebagai sopir? Ya, sebagai sopir. Waktu itu berarti ada penerimaan sopir? Ada penerimaan sopir apa waktu. Oh iya. Jadi 2005 berapa tahun jadi sopir ambulans, Kak Haris? Sekitar 9 tahun mungkin itu. 9 tahun? 9 tahun. Nah, kan menjadi sopir ambulans ini kan walau tanggung Kak Haris ya, punya nyali. Iya, memang harus punya nyali. Kan beda loh model auto Garuda sama model auto ambulans. Iya. Auto Garuda. Agak beda begitu. Auto Garuda hipo hilawang ngambil auto. Nah, sekarang sopir ambulans. Waktu itu Kak Haris melamar masuk jadi sopir ambulans itu di pikiran Kak Haris loh. Begini, Abah. Sebenarnya awalnya saya masuk rumah sakit jadi sopir ambulans. Sebenarnya memang sedikitnya agak ragu saya. Karena memang saya ini orang penakut. Iya, lo ngolah ragu. Keraguan saya itu karena kan? Ya jelas pasti kalau sopir ambulans itu kan pasti model mayat itu. Betul. Ya. Tapi kan penakut. Iya, memang penakut awalnya. Iya. Nah, baru tidak kan artinya penakut. Moh-mohe kan. Moh saya lo. Patah sampai parani melamar jadi sopir ambulans. Kan ini waktu itu kan waktu model taksi Garuda. Ya kebetulan di situ saya juga tidak izinkan lagi saya karena memang pengaruh agak jauh kan lama. Betul. Ya. Oh iya. Malum lah kalau istri ya. Ya terpaksa saya ikuti kemauan istri saya walaupun dalam hati ini berpikir aduh. Kebetulan ada. Model mayat itu. Tahu tangguli istri uti? Di Yuni. Oh Tita Yuni ini ya. Iya. Jadi saya harus mau tidak mau harus memohe hati. Dan memang begitu, setelah saya terterima di rumah sakit, pas waktu itu saya satu shift dengan almarhum Kamune, yang sopir di situ. Maksudnya Kamune soal almarhum waktu itu? Soal almarhum, belum. Nah, sekarang sudah meninggal gitu. Waktu itu saya masih dengan Tikamune. Tikamune, tapi Tikamune so lama. Ya so lama, memang duluan beliau. Dia senior. Senior saya. Baru pas saya masuk. Jadi baku pasang nih shift dengan dia. Satu shift dengan beliau saya. Oh, sekarang soal almarhum dia. Kamu nih orang mana nih? Orang Galua Bawah. Oh iya, baru. Pas saya masuk, karena memang sedikit agak ragu ini, Pak. Kan dia biasa uti. Dia biasa. Pas ada yang gon, istilah rumah sakit kalau gon itu meninggal ya, Abah ya. Pasien yang sudah meninggal. Gon? Iya, kalau pasien yang sudah meninggal itu tuh dikatakan gon namanya. Gon. Ada gon katanya. Oh, jadi, istilahnya kan kasih ada gon, walingole berarti ada yang meninggal itu. Saya dapat telepon. Kan kebetulan ada ruangan sopir ya. Dapat telepon. Dapat iPhone lah maksudnya dari ruangan. Ada yang gon mengantar ke mana ini namanya nih, Paguyaman. Tugas pertama. Totopo ya. Tugas pertama. Hari pertama itu Abah ini yang Garuda ambulans. Ya. Tugas pertama. Jadi saya berpikir pasti kamu yang mau antar ini. Senior kan, kan senior itu. Tidak tahu saya divisi sama almarhum. Iya tapo depito dia bilang. Ada yang antar. Balik kamu itu. Saya bilang, bagaimana kamu nih? Sore waktu itu jam 4 itu Abah. Di Totopo. Jadi saya tanya, saya bilang, ini tujuannya kemana ini? Yang meninggal ini. Alamat bilang ke Totopo, sementara Totopo juga saya tidak tahu kan, saya masih belum tahu sebelah mana nih Totopo Abah ini. Kan yang meninggal tahu alamat. Yang meninggal tahu alamat tapi sudah meninggal sama ada keluarganya, ada keluarganya. Mau tanya pada di mana Totopo ini kan ada keluarga. Baru-baru saya berpikir tugas pertama. Abah. Saya petangan mulai basuar dingin. Dia biasa kan? Iya, dia biasa. Tapi tetap saya berusaha. Iya, pekerjaan. Karena memang kalau sudah melamar terterima ya harus apapun yang terjadi harus terima. Abah. Jadi saya sudah. Ternyata yang meninggal ini dia meninggal habis melahirkan.
begitu. Meninggal karena melahirkan? Karena melahirkan. Patah. Jadi di situ yang lebih takut saya. Oleh kan tamat mutut itu kan. Patah. Lebih takut lagi saya ini. Saya bilang bagaimana ini ya. Terpaksa. Pekerjaan kan. Saya panggil. Tugas pertama Uti. Harusnya kan ada pengawalan itu, Abah. Karena saking saya takut. Saya cari teman ini. Keluarga ada. Oh, ada ya. Udah pemberi tamu lah kan. Kan cuma antar pemberi itu, tapi mau halingai kan harus. Ya, pengawalan itu maksudnya ada teman satu orang petugas juga di dari rumah sakit. Jadi saya ajak satpol ini. Satpolnya tidak mau karena dia takut mau kasih tinggal tugasnya. Dia tugas di satpol. Saya bingung ini apa, saya bilang siapa yang saya mau ajak. Yang mau pulang ini yang enggak, waktu itu satpol Intita. Waktu itu Rinto. Dia takut mau kasih tinggal tugas atau dia takut dengan mayat? Kan saya masih kurang tahu. Iya. Okay, karena mungkin agak sedikit takut karena itu mati karena itu melahirkan. Baru. Ya terpaksa lah saya sendiri Abah. Tidak ada pendamping. Tidak ada. Kecuali keluarga. Sampai di Totopo ternyata kan ada sungai itu Abah ya. Oh iya. Selalu Tulan. Saya pikir nih rumah yang meninggal ini, almarhum ini di pinggir jalan. Ternyata dia harus lewati sungai itu sampai di atas gunung. Tapi masuk dalam berarti. Masuk dalam. Iya. Tapi agak gelap itu mungkin mulai ya. Oh jadi maghrib lah. Ada antar sore kan? Sore ya, Bang. Karena masih ada yang bikin lama kan masih ada pengurusan di ruangan ya. Iya. Jadi mungkin berangkat saya itu waktu itu kalau tidak salah jam 5 lewat begitu. Berangkat saya. Sampai di sana tuh begitu. Saya tunggu karena saya tidak ikut. Mereka bawa nih derabar. Oh, derabar itu loh. Keranda. Dibawa karena ada mayat itu. So galap Abah, maksudnya semalam saya pikir. Saya takut sendiri tidak ada kendaraan yang lewat-lewat. Oh, maksudnya mau lewat Kuala ini mobil tidak lewat Kuala saya. Karena memang tidak bisa, Abah. Iya. Jadi saya stop di situ. Tidak, memang Kuala tidak boleh melewat Akang ya, memang maksudnya DPR luar biasa memang. Tapi ya bukan juga luar biasa, tapi mobil tidak bisa lewat. Kalau orang mungkin bisa. Iya betul. Akhirnya berarti Akang keluar di keranda ini ulu mayat. Iya. Pikul berarti. Dia pikul ini mayat ini sekalian dengan keranda ini. Ini ya beberapa orang yang. Tapi jarak dari Kuala itu masih jauh. Agak jauh Abah. Karena masih naik gunung lagi itu. Pakai lampu apa nih Abah ya? Dari daun kelapa ini yang masih kering ini apa namanya itu? Obor lah. Obor. Molongo. Molongo. Masih kurang tahu. Molongo. Sudah. Saya sendiri di mobil batu bapak ya. Kan mau tunggu keranda. Iya. Baru. Saya takut Abah. Semulai kedinginan saya. Belakang semulai takut karena segelap. Saya ini ada mobil di situ Abah. Saya menjauh saya dari mobil Abah. Karena saking takutnya saya. Jadi kasih tinggal ini auto ini? Iya, saya kasih tinggal mobil saya agak jauh, kira-kira boleh ada ya sekitar 10 meter lah. Ada motor lewat 2. Saya tanya, mau mana ini? Dia bilang mau ke mana ini, ke arah Tilamuta mungkin kalau tidak salah. Ya saya bilang tolong bantu saya dulu, temani saya di sini, saya bilang saya masih takut. Bapak ini dia tanya, Bapak ini siapa? Saya bilang, saya sopir ambulans. Masa sopir ambulans takut? Kan begitu Abah. Jadi masa sopir ambulans takut? Sopir ambulans takut. Saya bilang bukan begitu. Soalnya saya sendiri biar bagaimanapun. Apalagi di tempat gelap begini. Berarti tidak ada rumah-rumah di situ? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kebetulan pas mau ke rumah mayat itu, di situ tidak ada rumah. Tapi di sananya mungkin ada. Iya. Jadi saya tunggu. Dorong lo ini Patika Karis? Tidak? Atau dorong lanjutin di motor tadi? Masih temani saya di situ Abah, karena saya mau minta-minta lah kalau boleh. Iya. Tolong bantu saya di sini. Ya tunggu. Baru datanglah ini keranda ini. Saya pikir kan pasti di mobil sendiri nih Abah. Kan baru pertama saya antar. Iya. Sedangkan masih di situ saja saya mulai kedinginan di belakang Abah. Itulah apa tuh? Baru. Pas mulai sudah muat di keranda saya berangkat. Kan lewat pertigaan pas mau belok kanan kan. Iya. Ada mobil satu yang laju dia Pak. Bang dia saya lambung. Kenapa sampai begitu? Karena supaya lampunya di belakang itu tas senter di belakang mobil supaya iya betul. kelihatan supaya di belakang terang begitu. Barang. Memang dia minta jalan saya tidak kasih Abah. Sampai di rumah sakit. Saya tahu ini almarhum waktu itu kasihan kamu ini. Saya bilang sama kamu
boleh saya mau berhenti nih, Pak. Baru Tidak melanjut saya. Oh lah. Saya bilang, aduh, begini memang saya. Begini, dan dia bilang, "Putih malah tambah video iyo." Saya bilang, "Iya kamu nih." Dia bilang, "Memang begitu, dari pertama itu begitu." Oh iya. Saya pulang ke rumah. Tidak jadi berhenti. Langsung kamu nih kasih tahu, dia bilang, "Nanti kalau pulang ke rumah, jangan langsung di rumah, jangan langsung masuk rumah," katanya. Oh begitu. Buka baju semua, mandi, masuk kamar mandi atau mandi di parigi, kasih keluar tuh baju, baru itu masuk ke rumah. Oh, cuci dulu. Jadi saya tanya, kenapa begitu kamu nih? Dia bilang, "Soalnya yang kau bawa itu kan mayat yang habis melahirkan." Oh iya. Oh begitu ya. Itu pengalaman. Ya sudah. Masuk. Saya kasih tahu sama Mbak itu. Saya bilang, "Ya tadi saya ini ada antar mayat yang habis mati melahirkan." "Kemana?" Kata Topo. Aduh, saya bilang, besok saya tidak mau masuk jadwal besok. Kan 2 hari. Iya. 2 hari besok. 2 hari masuk, 2 hari libur. Ya, 2 hari masuk sore. 2 hari masuk malam. 2 hari libur. 2 hari. Oh iya. Ya sudah. Baru. Saya bilang, kalaupun bisa saya besok tidak mau masuk ini. Saya bilang, "Ya Pak, itu begitu itu." Karena saking saya takut itu apa. 3 hari saya memang sakit semua memang. Kalau di Luito. Kalau tahu mati gurumi. Mana gurumi apa? Malu patu saya hilang. Waduh, saya bilang bahaya. Oh tidak ada bebas tidak karena so ilongo itu jalan masuk. Jangan jadi rumah sakit di Longkar aja. Baru. Manila Melo sepupu latihan atau rumah sakit. Kebetulan juga dia kan koordinator sopir. Iya. Baru. Dia datang sama saya. Kenapa jadwal apa tidak masuk? Saya bilang, "Pak Sadan, saya tidak bisa karena saya sakit. Kalaupun bisa saya tidak mau lanjut. Saya tidak mau kerja saya." Dia bilang, "Nongol lah." Saya bilang, takut saya. Begitu, ini saya cerita ini. Baru. Selang 4 hari kemudian saya masuk. Nah, di situ saya suka kasih tahu Pak Kamune. Saya bilang, "Kamune, kalau ada yang mayat yang mau antar kalau sobat sore-sore, biarlah Kamune yang antar." Dia bilang, "Kalau ngana lain tidak bisa." Dia bilang, harus ngana yang antar. Ngana harus latihan itu. Ngana pelajari. Training itu. Training kita bilang, aduh. Terpaksa saya. Jadi saya handle ketika saya pasangan dengan beliau, almarhum ini. Kalau ada ada yang meninggal, mau antar jauh-jauh itu apa? Saya yang antar itu apa? Tidak bisa dia tidak. Iya. Dia bilang harus ngana yang antar. Saya bilang, "Oh iya." Dah mulai terbiasa di situ. Mulai terbiasa. Mulai hilang perlahan-lahan rasa takut. Iya. Nah, yang paling jauh di mana? Saya dengar pernah antar di Sulawesi Tengah. Ya, di Luk saya antar itu 2014 itu. Kan jauh, baru ada teman atau? Kebetulan kan ke sana ada teman. Iya. Ada keluarga. Nah, RDP yang paling parah ini mau pulang kamari. Yang pulang sendiri. Baru. Tapi memang sudah begitu. Yang sudah terbiasa kan. Sudah biasa itu. Bukan cuma hanya ke Luk juga, ada ke Manado, Katoli-toli. Nah, kalau Buwol. Jadi sudah terbiasa kan apa? Terlatih lah maksudnya. Betul. Jadi saya pikir-pikir biar pulang sendiri tidak. Cuma memang kalau malam saya harus istirahat. Begitu. Pertanyaan di istirahat ini Kak Haris, misalnya yang perjalanan jauh, baru mau istirahat di jalan kan? Kalau muat kan ada mayat. Kalau muat mayat, ya mungkin kan ada keluarganya, Abah. Jadi kalau istirahat ya paling cuma di rumah makan. Setelah makan ya lanjut. Tidak. Tapi kan mau pulang ke Maripoli. Kalau pulang saya sendiri ya kalau sudah malam apalagi lewat poso itu Abah saya tidak. Ya memang waktu itu direktur Pak Supandi ya. Oh iya Pak Supandi ya. Pak Supandi masih menjabat 4 bulan waktu itu. Dia telepon saya. Dia bilang kalau pun bisa Pak Haris jangan lanjut kalau malam. Karena memang Pak Supandi juga dulu pernah tugas di Poso ya. Iya. Jadi saya ikuti perintah itu. Kakak Haris tidak apa dulu pernah di dalam 9 tahun di Kakak Haris bawa otomayat itu ada gangguan di ambulans misalnya pulang kamar sendiri? Ya ada. DP gangguan macam bagaimana? Ya biasa kalau apalagi itu Abah mau antar yang KLL. KLL itu kan kecelakaan lalu lintas ya Abah. Iya. Kalau pulang setelah pulang habis antar mayat itu, kita sampai ke garasi, harusnya kita cuci mobil itu. Apalagi kerandanya itu harus dicuci. Jadi mau kasih bersih semua itu? Nah, kalau tidak dibersihkan itu, ya pasti tengah malam ada gangguan. Pernah tidak kasih bersih? Pernah 1 kali saya tidak sempat kasih bersih karena memang sampainya tengah malam Abah. Oh iya. Jadi sudah capek mungkin. Malongolo baru jadi mengantuk. Tidak dapat kasih bersih ini? Tidak dapat kasih bersih. Baru? Pas waktu itu masih bersamaan saya dengan almarhum Kamune. Di Kamune ini? Ya, dinas sama-sama. Ada kamar sopir. Di depan kamar sopir itu tuh mobil parkir di situ. Di garasi mobil. Iya.
Nah setelah saya sampai tengah malam, tapi saya sampai tengah malam itu pas saya masuk kamar, kamu masih nonton televisi. Oh, dia masih belum tidur. Nah, dia tidak sempat tanya juga kalau mobil saya sudah cuci. Oh iya. Sudah. Oh, artinya memang setiap antar misalnya ada mayat atau misalnya yang KLK begitu, KLL harus mau cuci. Ya harus. Jadi mau kasih bersih dari kotoran-kotoran. Ya, karena ada tanda-tanda darah apa semua ya. Baru. Nah, pada saat tidak sempat cuci. Ya, waktu itu memang saya tidak sempat cuci dan kamu juga tidak sempat tanya. Jadi saya masuk pas istirahat saya. Sudah. Kamu bilang, mau ngelauti. Selesai ini barang ini. Saya capek kamu sama istirahat. Dia bilang, sudah ya, betul ulah. Ali kamu neuti. Dia kalau itu dia pertanyaan itu malah beres otak dia. Mahemet dulu saya. Saya mulai tidur tidak tahu kamu langsung panggil saya, dia bilang, jadi lo kamu oto. Kamu tidak cuci itu. Saya bilang, ilongan kamu. Dia bilang, ambil himu itu oto. Memang dia goyang-goyang nih oto apa. Oh begitu. Entah siapa yang goyang saya tidak tahu. Keranda ini dia banting-banting. Dapat lihat langsung begini? Dapat lihat. Memang mobil juga goyang. Nah kebetulan ada keluarga pasien yang mau tebus obat di apotik. Dia lewat garasi. Lari itu ada 3 orang. Iya. Mereka juga dapat lihat auto ini goyang-goyang. Iya, memang mereka juga lihat tapi tak parkir. Tak parkir di garasi Abah. Tapi tidak cek apakah ada orang yang bawa rosa atau? Oh, tidak ada kan sudah. Memang tidak ada dalam waktu tengah malam kan Abah, jadi tidak ada. Jadi pada saat dia goyang-goyang dapat lihat kesan begitu? Oh iya, saya juga sudah takut. Kalau kamunya kan memang sudah terbiasa. Biasa. Sudah. Baru. Langsung saya kasih tahu kamu saya bilang kamu Mario tolong semua cuci sama-sama. Oh, tengah malam itu? Tengah malam. Kalau tidak kamu bilang kalau tidak ya pasti mau terulang lagi dia mau. Oh jadi selama kalau misalnya dia tidak mau cuci, memang dia bagi terus keadaan. Saya sebenarnya cerita itu tidak percaya Abah dari awal. Kan memang ada teman-teman supir ambulans juga cerita kan ya. Kalau ada KLL yang mau antar tuh harus pulangnya cuci mobil jangan sampai. Saya pikir-pikir cerita ini. Ya, tapi ternyata malam ini terbukti. Oh ini yang mereka cerita ini. Wah di situ saya Abah mulai. Ternyata yang macam di film-film itu juga ada di kenyataan. Iya gitu ya. Itu macam dia mau goyang-goyang begitu. Ada. Jadi ada lagi kejadian-kejadian yang misalnya selama bawa ambulans. Sebenarnya banyak Pak, cuma mungkin saya lupa yang lain. Iya. Agak lama saya berhenti kan dari 2014. Sekarang sudah 2022. Nah, Kakak Haris sih gaji sebagai sopir ambulans pertama berapa waktu Kakak Haris masuk? Kalau bicara gaji saya tidak terlalu berharap digaji ya, karena memang tapi alhamdulillah ada gaji ya Pak. Iya. Gaji itu kalau tidak salah kan ada tambahan-tambahan lain-lain ya Pak ya. Iya, honor pertama. Honor pertama saya 470 kalau tidak salah, 470 1 bulan. Tapi kan ada di situ ada jam kesmasnya, iya. Umumnya kan biasa kalau ketika pas 1 bulan itu hitung-hitung sekitar 800-an sampai 1 jutaan. Jadi ada tambahan-tambahan lain lah. Itu di awal, pada saat terakhir berhenti di tahun ke-9? Tahun 2014 saya berhenti itu gaji saya kalau tidak salah itu 800 lebih ya. Iya. Nah, kan bawa ambulans itu kan ada operasionalnya. Ada biaya operasional. Ada biaya operasionalnya. Oh iya. Ketika kita antar mayat ada. Oh dia ada biaya. Tapi tidak bisa diambil langsung, itu dihitung nanti total pada saat 1 bulan. Kakak Haris pernah antar mayat yang tidak ada keluarga? Kalau yang tidak ada keluarga, tidak ada yang mbak dampingi begitu, tidak ada keluarga? Pernah, karena ada kecelakaan itu. Dia yang meninggal juga itu sopir. Saya antar ke Ratahan itu Abah. Ratahan di mana? Ratahan bagian Minahasa sana. Minahasa Abah. Saya antar. Tidak Kakak Haris dengan mayat itu? Iya, dengan mayat. Kebetulan yang meninggal itu kan dia sopir ya. Nah, dibawa ke puskes ya. Ada puskes rujuk ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Dunda sama Ainun masih satu ya. Iya. Jadi saya pas waktu itu dinas di jaga malam lah di rumah sakit Ainun. Ya. Jadi pas ada yang ada yang meninggal itu. Yang meninggal. Jadi saya antar ke Ratahan dengan catatan karena tidak ada keluarga, itu pun yang dikasih pakai sarung sama Pak Rahmat Kadir itu. Rahmat Kadir waktu itu masih. Pak Rahmat ya. Rahmat bilang, oh iya kamu berangkat Riz. Saya berangkat. Tapi ada teman.
karena mungkin kebijakan dari Pak Rahmat daripada saya Oh sendiri iya, jadi ada yang mendampingi. ada yang mendampingi. Saya pikir saya sendiri juga tidak jadi masalah, tapi tetap ada yang mendampingi. Nah, Jadi kalau Karatahan itu kan jauh, berarti mau berhenti, mau istirahat. Oh, saya tidak istirahat Oh, waktu itu. jadi jalan terus? Jalan terus. Tidak pernah istirahat? Tidak pernah, saya potong tumpaan. Oh, saya kira pernah ada istirahat malam, kayak misalnya baru ada gangguan di otot, misalnya sempat ada gangguan di otot. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, abis antar ke sana mayat mau pulang kamar tidak ada yang mengganggu di otot. Di perjalanan memang tidak ada gangguan. Cuma? Tapi sampainya di sana ada gangguan memang. Tapi bukan gangguan. Begini ya, Pak, saya cerita. Kan ini yang meninggal kan tidak punya keluarga. Tunggu dulu, minum kopi dulu, teh. Nah, boleh. Baru. Yang meninggal ini kan tidak punya keluarga. Iya. Tapi sopir ini kan ada karnetnya. Karnetnya jaga mobil ke siang. Nah, dia telepon DP keluarga di sana bahwasanya mayat ini sudah diantar sama ambulans yang dari Dunda. Jadi mereka tunggu pas di bundaran. Di Bulatan sana. Di Bulatan itu ya. Baru? Sampai di sana, ya malum lah kan bagian gunung sana ya, Abah ya. Iya. Jadi agak sedikit keras karena apalagi yang meninggal. Ada mayat begitu. Betul. Jadi mereka kawal sangat luar biasa. Jadi woluti hati gaibu beti. Ya. Oh, sampai di sana karena mungkin saking sibuknya mereka ya, Abah ya. Jadi tidak begitu terpikirkan bahwasanya saya menunggu lama. Kan administrasinya ini loh. Iya. Oh, iya betul. Jadi saya menunggu lama, Abah. Saya pikir-pikir, tidak mau terbayar ini atau bagaimana, kan bayarnya nanti di sana. Oh, iya. COD. Istilah sekarang kan COD kan. COD. Mana juga mau tahu, memang ulat-ulatnya berarti pembayaran dia. Iya, administrasi. Saya mau bertanya apa pihak keluarga yang meninggal kan tidak enak saya. Oh, iya. Saya kalau istilahnya di sana kalau ayah Anda ya mungkin apa namanya? Sangadi. Kuntua. Kuntua. Ya. Ada yang kasih tahu saya, kalaupun bisa Pak ke Kuntua saja, biar nanti Kuntua yang selesaikan itu. Oh, jadi iya. saya ke rumahnya Kuntua. Kasih tahu sama ayah Anda ini ya, saya bilang, ayah, saya sudah dari tadi menunggu administrasi tapi belum terrealisasi. Bagaimana ini? Dia bilang ikut sama saya, tapi jangan langsung ke rumah duka itu. Dia bilang saya. Dia tanya kalau berapa semua. Kalau tidak salah waktu itu ya sekitar 1 juta lebih ya. Tidak salah waktu itu. Iya. Tahunnya juga saya lupa, Abah. Jadi sudah. Saya sama Pak Isi AKCP ada sama Pahmi. Oh, Pahmi. Iya. Baru. Saya kasih tahu Pak Pahmi, saya bilang, Pahmi, telepon mana PKK ini. Belum ada di pembayaran. Iya. Kita tunggu hati ayah. Ternyata ada dokter yang pernah tugas di mana? Tamalate apa di mana ya? Bagian sana, Tamalate. Mereka orang Minahasa, tapi dia lama di sana. Istrinya juga lama sama beliau di sana. Jadi dokternya datang ke saya, dia bilang, sudah Pak, nanti sudah saya yang membayar semua itu. Tapi kalaupun bisa Bapak ke rumah saya. Jadi dia antar saya ke rumah dokter itu. Sampai di sana, di rumahnya, dia bilang istirahat dulu di sini, saya yang urus semua. Saya bilang, oh iya. Sudah. Kebetulan ada istrinya dokter ini di rumah. Nah, ini saya cerita ini apa ini langsung saya kasih tahu Pami, kalau semua sudah selesai, orang semua berangkat. Oh iya Om Haris. Nah, datanglah ini dokter. Pami hembah sahulundalo. Pami bilang, iya, may langgari itu malau heote. Istrinya dokter ini pintar bahasa Gorontalo. Baru. Mau ngarati. Mau tuh tambah bahasa. Anil tu caturti otawali yo. Langsung tilameli ibu beti. Walau pilameli ibu beti apa? Apa boleh maaf. Ati malau heu beti. Saya kate paham itu tambut itu paham Om Haris. Ternyata beliau tahu bahasa Gorontalo. Nah, dia cerita bahwa dia lama di sini di Tamalate. Bahkan omanya juga ada kuburannya di situ karena meninggal di situ. Iya, makanya dia tahu bahasa Gorontalo. Dia agak lama di sini. Saya pulang sama Pak Ahmi. Sampai ke sini saya kasih tahu Pak Ahmi, saya bilang kalaupun bisa sampaikan ke
Pak ISAKC yang malah yang bikin lambat ini karena proses pembayaran ini agak lambat. Saya khawatir jangan sampai pihak rumah sakit beranggapan saya kenapa masih lama, mungkin saya masih kemana-kemana Oh iya kan. betul. Mesti dijelaskan. Dijelaskan. Kadang-kala juga Abah kalau saya antar bagian gunung itu saya masih mau lanjut. Terus saya ke Bitung karena anak-anak saya di sana ya. Ada anak-anak saya. Jadi saya telepon dulu Pak ISAKC ataupun Pak Kadi, Kadi Neng, apa namanya? Yang Pak Rahmat Kadir ya. Karena mau kasih tahu DP Medan ya, DP. Nah, jangan sampai mereka beranggapan bahwasanya saya masih. Jadi saya telepon, saya terus terang saya masih ke Bitung. Tapi cuma sebentar baru saya pulang. Oh iya. Kakak Haris kan ambulans itu biasa kan laju-laju. Kalau misalnya Mbak antar mayat itu berapa DP kecepatan? Tergantung Abah. Begini, kalau kita sopir ambulans harusnya tahu. Jangan sampai kita cuman hanya sudah mentang-mentang kita sopir ambulans terus semena-mena kita kasih lari mobil. Iya betul. Dari rumah sakit misalnya mayat dari ruangan ini ya. Ketika kita bawa mayat itu kita tanya ke keluarga dulu. Harusnya kita tanya ke keluarga, Pak, ini mayat mau dipercepat atau bagaimana? Poriki atau Wololo atau pasang. Ditanya semua sama pihak keluarga. Oh, jadi tidak sembarangan. Tetap pintu pasangnya lah sirene atau pasang lampu rotari ke. Tapi kebanyakan juga keluarga ya terserah tergantung Pak sopir. Iya. Kan di sirene itu kan orang bisa tahu ada mayat di itu ambulans itu mayat. Kan beda kan sirene lo yang mayat dengan sirene yang beda. Yang misalnya yang sakit dan sebagainya itu yang rujukan itu. Iya, sirene lo tamagon, tamayelate itu opo iya, betul. Oh, jadi itu Jadi jadi dia tergantung, tidak memang harus cepat, memang harus lingkah-lingkah. Tidak bisa. Tetap harus misalnya itu polinggah. Kecuali kalau memang keluarga sampaikan ke sopir, Pak, mau riki uti oleh riki markiolo. Iya. Karena mau riki wakutu ti polinggah ya, itu baru. Tapi dengan catatannya tetap ekstra hati-hati. Saya kira memang ada target, misalnya dari sini misalnya dari rumah sakit Dunda ke kota, dia harus berapa menit harus sampai. Tidak begitu tidak seperti itu apa. Saya kira memang sudah atur begitu. Mamu tapul, mamu linggah, mamu tapul keluarga Kakak Risi baru kenapa berhenti jadi sopir? Saya berhenti 9 tahun baru saya berhenti di rumah sakit bukan karena apa ya. Saya bersyukur saya sempat kerja di rumah sakit dan semua yang ada di rumah sakit sangat baik dengan saya. Jadi saya berhenti sampai memilih istirahat. Saya istirahat bukan berarti apa ya saya cerita tadi itu apa ya. Karena faktor umur ya. Saya umur sudah 50 ke atas. Saya khawatir jangan sampai saya memaksakan diri harus tetap kerja di situ. Kemudian saya masih antar mayat. Iya. Takutnya kasihan juga keluarga yang meninggal. Misalnya saya antar masih. Kan mata saya sudah payah. Jadi saya harus sadar diri lah. Iya. Nah sekarang Kak Haris sih setelah selesai resign dari sopir ambulans, baru sekarang apa? Saya masih wira swasta. Wira swasta? Ya. Saya dengar nasi kuning. Nasi kuning. Dan nasi kuning Kak Haris gak ada. Tonton tambah ti. Saya di Bosowa. Oh, di situ tanpa jualan? Iya, di Bosowa. Ada berkisar sudah hampir 2 tahun lebih ya. Oh, sejak berhenti. Jadi mulai masih jualan ya, masih jualan. Iya. Oh, jualan nasi kuning. Saya dengar kan nasi kuning Kak Haris itu gagah. DP tanpa di Bosowa, di halaman Bosowa itu. Jadi orang yang butuh, jam berapa di situ? Saya bukanya jam 4 sore. 4 sore ya. Oh, tidak buka hampir siang. Tahun tamu hampir siang abang. Kan lo tempo wali kan mau lupa melalui ondel itu mentu warkop. Jadi misalnya mau masukkan nasi kuning, motel nasi kuning pun ada di Bosowa. Beli Kakak Haris Solo tuh halaman Bosowa itu. Di Bosowa, depan Bosowa. Oh, depan Bosowa. Iya. Oke. Nah, Kakak Haris Wolo, pesan Kakak Haris terhadap teman-teman sopir ambulans. Ya itu yang tadi. Apa? Kita nih bawa ambulans jangan sampai tunggu sebelum ke situ, pernah ada komplain dari keluarga mayat? Kalau saya tidak pernah. Saya kira pernah ada komplain. Oke, apa pesan Kakak Haris teman-teman sopir ambulans? Saya cuma menghimbau ke teman-teman sopir ambulans. Kalaupun bisa misalnya dari antar mayat ataupun bukan antar mayat. Ini kadang
kadangkala tidak ada pasien tapi suara sirenenya agak besar. besar. Padahal ambulansnya kosong. Ya, kosong. Kan kebiasaan itu. Biasanya begitu. Tapi insya Allah mungkin tidak. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Tidak ada, ya. Saya cuma mengimbau ke teman-teman kalau toh memang kita bawa ambulans atau bawa mayat ya. Iya. Kita kalaupun bisa tanya ke keluarga, Pak, ini seperti tadi saya katakan. Karena itu tidak di training, itu tidak ada penyampaian dari pihak rumah sakit itu tinggal dari kita. Iya. Jadi tanya ke pihak keluarga, Pak, kira-kira bagaimana kita mau Popolingkahulu atau Rikiolo atau Wololo. Saya selama di rumah sakit bukan saya minta-minta ya bahwa waktu itu. Alhamdulillah dalam keadaan baik lah. Iya. Ya itu tadi, dasarnya dari tadi. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Bahwasanya kita harus tahu atur dengan bagaimana kita dengan keluarga yang meninggal. Iya. Karena takutnya kalau kita sesuka hati setelah kita keluar dari rumah sakit bawa mayat, kan ada keluarganya Abah. Malang sunggas, apalagi kasih yang dalala herusarusawa. Betul. Ya jelas obayeti apa tak berarti keluarga liu. Karena mati makan ulo keluarga dia beti poling karena dia beti kiri kalau bau. Ya, kadang-kala juga mau masuk kampung uli Abah yang kampung yang meninggal itu kan. Iya. Mapolele-mele keluarga itu. Pati alomola sirene. Oh, ada juga begitu. Ada. Enggak ulo aja me ipatin enggak ulo enggak ulo tame pasang sirene terus enggak ulo tal. Mama Ali sirene di rumah pasang. Oh, iya. Betul. Saya seperti saya antar mayat ke Batu Layar itu pas masuk kampung. Keluarga suruh kasih mati ini. Sirene. Oh iya. Saya kira memang. Jadi semua itu kita tanya ke pihak keluarga. Jadi konsultasi dengan keluarga dari keluarga mayatnya ya. Tidak harus memang artinya tidak ada protapnya itu harus linggah waktu tidak ya. Sebenarnya kalaupun tidak ada protapnya tinggal tergantung kita ya, Pak ya. Ini yang kita bawa ini mayat. Ya. Kemudian juga yang bawa mayat ini kan orang yang masih hidup. Betul. Oh, iya betul. Kan begitu. Di situ itu. Jadi sebaiknya Indo atau keluarga Indo atau keluarga. Mayat, apakah ngambil itu Indo atau keluarga. Betul. Apapun itu tetap harus Hindu. Hiyo ngotio hili-hilimu to tio tetap ibu. Popolingkahulu tio atau polo perkiolo ti. Tapi dengan catatan walaupun penyampaian keluarga Popolingkahemol tio to karena ulu umur kiwaku. Iya. Tetap kita harus ekstra hati-hati. Iya. Jangan sampai itu mentang-mentang dedelo auto ambulans lalala beti mah bodelo ulan tuh. Itu kan begitu. Oh iya betul. Tetap ada karena tata dalam Allah tidak bongo tak boti misalnya mayat tapi tata dalam itu mula. Iya kan. Hele dua. Ya, kemudian juga adalah Allah kan dah latih memang tak adalah Allah mengarati bahwa ini ambulans ada mayat. Kan ada kodenya bahwa tidak teh mayat kan sirenelio kan lain. Betul. Bahwa pasien rujukan dalam keadaan darurat kasih renelio pulang lain iya. Jadi intinya tetap komunikasi dengan keluarga yang meninggal. Oke, Kakak Haris, terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi cerita tentang pengalaman dia kisah di sopir ambulans. Tapi alhamdulillah, Abah. Saya meminta terima kasih terhadap semua yang ada pejabat-pejabat yang ada di rumah sakit semenjak saya masih kerja di rumah sakit dulu ya. Karena kalau ada kesalahan karena ini kan masih menyangkut hari masih lebaran juga kan. Iya. Ya, jadi saya minta maaf kalau toh seandainya ada yang tidak berkenan di hati para pegawai yang ada di rumah sakit. Saya minta agar supaya mereka memaafkan saya. Oke. Itu kira-kira apa? Oke, terima kasih Kak Haris. Ya, terima kasih. Sudah hadir di podcast Lia Badingo. Terima kasih sudah berbagi cerita tentang kisah bukan aneh juga, bukan unik, tapi itulah kejadian-kejadian yang ada selama delo ambulans ya. Jadi sopir ambulans. Terima kasih Kak Haris. Terima kasih. Tos dulu. Kopi, teh.